Oke, dulu, aku dulu ya. Amin. Oke, saya buat dulu ya. Jadi gimana di sekolah Pak Suryadi ini? Di sekolah Pak, di lab. Oh, iya. Ntar ya Pak ya. Ya, Pak. Hmm. Oh, gue udah standby.
Baik, Bapak Ibu sudah standby kah? Mulai ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nah ya, hari ini hari kedua kita bisa berkumpul kembali. Sebelum kita memulai kegiatan, Bapak Ibu, alangkah baiknya kita awali dulu dengan apa ya, Bapak Ibu ya, agar apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan bermanfaat untuk kita semua. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati disilahkan. Selesai. Baik, Bapak Ibu, hari ini yang belum pagi ini yang belum hadir ada dua ya. Hmm, Bu Julfatu sama Bu As. Ah, oke, Bapak Ibu sudah selesaikah LMS-nya yang kemarin? Post test, pretestnya sudah Sudah, Tidak, Pak. selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak, Bapak Ibu? Bapak izin Ya, gimana Pak Kurniawan? untuk pretest itu masih bisa sampai tanggal 4 ya? Masih bisa, silahkan. Ya soalnya belum terisi kalau yang pretest, malam ngerjain yang apa itu tugas yang pertama. Ya, masih bisa, silahkan Bapak Ibu sampai Bisa. besok ya. Siap, Besok. siap, Tapi siap Bapak. takutnya Bapak Ibu kalau sampai besok sudah terkontaminasi materi nih. Iya Pak, hari ini siap. Cepatnya saja gitu ya. Kemudian ini kalau kan Bapak Ibu kan di LMS juga sudah ada panduannya, sudah ada panduan gitu. Jadwal juga sudah ada ya, kita tampilkan sebentar izin ya. Izin dulu ya, bentar ya. Nah, di sini ya, kalau kita lihat gitu. Jadwal ya, kita lihat jadwal ya. Kan sudah ada jadwalnya untuk kita daring ya. Daring hari pertama, kedua, ketiga. Kemudian daring mandirinya ini juga ada Bapak Ibu ya, 30 JP dari hari ke-1 sampai ke-3. Materinya ada pedagogi, pembelajaran mendalam, budaya kerja, kewirausahaan, sama tes awal gitu. Nah, ini yang luringnya. Jadi luringnya ini sudah disesuaikan gitu ya. Kalau saya cek ini disesuaikan, kita mulai nanti hari Sabtu ya. Kalau di jadwal awal itu kita masuk hari Minggu, cuman hari Minggu kita sebar. Nah, ini sudah disebar ternyata ya. Jadi kita masuk hari Sabtu, ini bukan hari ketujuh ya, ini hari keduanya jadi hari Senin. Nah, jadi kita kalau lihat jadwal gitu, dari hari Sabtu ini sampai Sabtu depannya lagi, materi itu kita akan selesai sekitar jam 6 sore di sini ya di BMT. Ya, sampai hari Sabtu. Dan kan Minggu, Senin, Selasa libur, ya. Kita lanjut lagi hari Rabu dan Kamis, ya Insya Allah itu kita masuk di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan itu kita hanya sampai 15.20. Nah, ini sampai Kamis. Nah, Jumat Sabtunya Bapak Ibu ini akan melakukan UKK di tanggal 20 dan 21 Februari. Ya, nah, di sini juga
ada keterangan magang industri itu tidak dilaksanakan setelah Bapak Ibu pulang, tetapi ada jeda dulu nih, ada jeda dulu magang industri dilaksanakan 2 sampai 6 Maret. Ya, nah durasi magang setiap hari disesuaikan dengan kebijakan dari industri. Ya, kemarin kan sudah dibahas juga dengan Bu Dwi, bisa tidak tiap hari gitu ya, tidak tiap hari juga. Tuh ya jadwal. Itu ya mungkin ya jadwalnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di panduan. Itu informasi sementara. Ya, mana yang surat itu surat apa kemarin tuh yang bermaterai sudah beres semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Tadi Pak Kurniawan sudah ya. Ada lagi Bapak Ibu? Aman? Sementara aman ya, tapi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti Bapak Ibu tanyakan saja ya. Ibu dua ada tambahan? Itu ada sebentar nih Pak Wildan, kenapa? Kalau buat coding dasar, belum kebuka ya, nanti kebukanya ya Bapak Ibu ya. Nanti materinya disampaikan dulu ya, nanti kita bukakan. Oke, ada lagi kah? Cukup, Pak. Lanjut. Cukup ya? Jadi gimana? Mau dimulai? Enggak, silakan. Baik, silahkan Wi untuk memulai materi berikutnya. Enggak, Budi? Terima kasih, Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita masuk di daring yang hari kedua. Kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu coding KA. Tapi coding KA ini tidak full ya Bapak Ibu, karena ini dianggap sebagai materi prioritas diinsertkan di dalam setiap diklat di BMTI gitu. Jadi semua diklat di BMTI itu ada materi coding KA-nya, tapi tidak semua ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dibuka dulu LMS-nya ya. Kita akan masuk saja ke materi kedua. Saya izin untuk share screen dulu ke LMS. Apakah sudah terlihat LMS-nya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, kita lihat dulu ya si LMS-nya ya. Nah, Bapak Ibu, jadi di LMS itu ada yang sinkron, ada yang asinkron ya. Nanti seperti apa yang asinkron akan eh, kami jelaskan. Kita masuk dulu, kita fokus dulu ke makron dulu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah selesai semua di materi yang pertama ini ya. Mudah-mudahan semua sudah dikerjakan sampai ke refleksi ya. Nanti kalau apa tidak langsung dikerjakan nanti takutnya keteteran Bapak Ibu karena daring itu selesai di hari esok tanggal 4. Jadi semua yang ada terkait materi daring ya kita upayakan besok selesai gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah selesai semua kan ya yang materi 1. Sudah selesai semua yang materi 1? Udah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Tidak ada masalah berarti ya untuk materi 1 ya. Ada. Aman. Oke. Kita lanjut ke materi kedua yaitu coding dasar, teknologi digital, dan deep learning komputasi. Nah, silakan Bapak Ibu download dulu bahan tayang sama materi sinkronusnya. Bagi yang belum terbuka, diklik refresh di browser ya. Nah, Bapak Ibu bisa download materi bahan tayang ini coding dasar sama modul. Di yang ini PPT-nya, yang ini adalah modulnya ya yang nah, tinggal diklik aja seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik file download ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau sudah di-download yang PPT, Bapak Ibu silakan download juga yang modul PDF-nya. Nah, ini modulnya ya. Nah, modulnya ini terdiri dari 2 materi, yaitu yang coding KA sama yang sinergi PMAI dalam pembuatan proyek kontekstual berbasis kejuruan ya. Hmm. Hmm?
Oh, ini salah upload kayaknya. Sebentar, saya perbaiki dulu ya. Artinya yang PTP-nya salah upload. Laporan Ya. anak PSAJ iya. Oh, iya. Ini aja ya. Bapak Ibu, sepertinya ini yang modul ini tuh ada kesalahan mengupload. Nah, yang modul ininya gue perintis sendiri kan. Nah, kok ini sana bisa dibuka mana? Buat banding masih nyimpen. Bu Sutri izin saya lihat dulu ya. Nah, oke. Saya lanjut kembali. Jadi Bapak Ibu, mana tadi teh? Nah, ya. Nah, yang ini, yang bahan tayang aja dulu yang di-download ya. Nanti yang ini kayaknya PTP-nya salah upload nih. Jadi kita perbaiki nanti ya untuk modulnya. Nanti saya upload ulang. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke bahan tayangnya. Apakah Bapak Ibu sudah download bahan tayangnya seperti ini? Dulu ya. Kemarin kita sampai ke bentuk topeng, ya, pulpen sama kertasnya materinya. Jadi seperti biasa ada em, sesuai pengalaman pembelajar mendalam, ada memahami, mengaplikasi dan ini saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan coding KA ya. Nah, coding dasar, teknologi digital dan deep learning komputasi. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk tahun 2026 ini setiap diklat di BMTI itu dimasukkan materi prioritas coding dasar, teknologi digital, serta deep learning komputasi. Nah, sehingga ini akan diberikan di semua program keahlian. Tetapi bukan berarti ini sampai detail, tidak. Jadi hanya eh, beberapa elemen saja yang kita sasar ya. Nah, di dalam modulnya itu ya, nanti Bapak Ibu, ntar saya buka dulu modulnya sebentar ya. Nah, jadi di dalam modul ini isinya tuh ada dua, coding dasar teknologi digital sama sinergi PMEA ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, untuk yang materi coding dasar ini itu akan diberikan di semua diklat mulai tahun 2026 ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam modul, coba Bapak Ibu sambil dibuka ya yang sudah Bapak Ibu download ya. Nah, ini adalah isi dari CP elemen dari coding KA ya. Coba Bapak Ibu buka di halaman sebentar. Ya. Ada elemennya. Nah, ini di halaman 9 ya. Di halaman 9 itu ada elemen coding KA. Nah, elemen coding KA itu mulai dari berpikir komputasional, literasi digital, literasi dan etika kecerdasan artifisial ya, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, algoritma pemrograman dan analisis data. Tetapi kita tidak mungkin semuanya menyasar ini karena itu ada khusus kan Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah ikut pelatihan khusus coding KA. Nah, itu baru semuanya. Tapi kalau di diklat ini itu tidak semua elemen ini akan kita eh, bahas ya. Jadi hanya beberapa saja. Kita memfokuskan pada berpikir komputasional, literasi digital, dan literasi etika kecerdasan artifisial. Nah, itu yang akan kita bahas lebih dalam untuk materi prioritas ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita buka kembali si PowerPoint-nya ya. Nah, saya izin jelaskan dulu. Kegiatan pembelajaran kita nanti ada brainstorming, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi jigsaw dan kuis. Nah, kalau kemarin belum ada diskusi kelompok, maka hari ini kita akan ada diskusi kelompoknya, ya. Jadi Bapak Ibu akan presentasi juga, kemudian ada permainan berupa jigsaw ya. Nah, seperti itu. Ini tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu
bagaimana mendeskripsikan kedudukan mata pelajaran coding KA pada kurikulum nasional. Kemudian bagaimana Bapak Ibu dapat menjelaskan konsep artificial intelligence, teknologi digital, dan deep learning, dan bagaimana kesalahan sehari-hari, dan membuat kerangka berpikir komputasional dalam bentuk algoritma dan flowchart. Nah, sehingga batasan materi kita itu nanti pada berpikir komputasional ya. Nah, itu diterapkan dalam bentuk algoritma dan flowchart. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian ini peta konsep materinya. Nah, Bapak Ibu kan kemarin ada soal bikin mind map ya, bikin peta konsep. Nah, jadi ini peta konsep materinya ya. Ini fundamental coding KA, ada coding KA pada kurikulum nasional, kemudian berpikir komputasional, serta kita batasi sampai ke algoritma dan flowchart. Ya, itu peta konsep materi kita. Ini adalah latar belakangnya Bapak Ibu ya. Kenapa sih kok dimasukkan secara tiba-tiba ini mapel coding KA itu? Padahal kan nggak semua orang mau jadi programmer ya. Kenapa seperti itu? Nah, Bapak Ibu ini latar belakangnya nih. Kenapa kok pemerintah memasukkan mapel coding KA gitu ya? Mulai dari jenjang SD tuh kelas 5. Nah, Indonesia itu telah menetapkan ya fokus pengembangan SDM yang unggul dan kompetitif untuk menghadapi tantangan global ya. Nah, ya zaman sekarang kan tidak terlepas dari teknologi digital. Nah, berdasarkan itulah untuk pengembangan SDM maka dimasukkanlah coding KA ini gitu ya di dalam salah satu sebagai mata pelajaran pilihan ya. Nah, tuh, Bapak Ibu ya, rasionalnya. Rasional mapel coding KA. Ini adalah integrasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam pendidikan memungkinkan penggunaan teknologi secara maksimal untuk mendukung pembangunan nasional ya. Nah, jadi itu. Kemudian berikutnya ya, ini karakteristik mapel coding KA Bapak Ibu. Karakteristiknya itu justru yang pertama itu adalah menanamkan etika sebagai fondasi bagi penguasaan kompetensi gitu ya pada semua jenjang. Jadi yang pertama itu bukan codingnya dulu Bapak Ibu, bukan berpikir komputasional dulu, tapi etikanya dulu tuh. Nih. Nah, ini tuh diambil dari naskah akademik coding KA yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen ya. Nah, jadi yang karakteristik mapel coding KA yang pertama itu justru adalah bagaimana menanamkan etika. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah di dalamnya ada gambar yang dibuat oleh menggunakan AI, nah dicantumkan gambar ini dibuat oleh Gemini AI. Nah, seperti ini. Nah, sehingga itu adalah salah satu etika penggunaan terkait dengan teknologi digital gitu ya. Nah, makanya kenapa salah satu karakteristik mapel coding KA itu yang pertama adalah bagaimana menanamkan etika ya sebagai fondasinya dulu tuh. Nah, kemudian pembelajaran kontekstual ya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara internet base ya. Artinya bisa terkoneksi ke internet atau terhubung ke internet, bisa secara plug ya. Plug itu maksudnya menggunakan komputer dan unplug. Unplug itu artinya belajar coding tanpa pakai komputer. Ya, bagaimana caranya nanti akan kita coba. Ya, itu sebabnya saya meminta Bapak Ibu untuk menyediakan kertas dan pulpen karena kita akan sama-sama mencoba yang unplug ini ya. Nanti yang internet based plug dan unplug ini akan ada lembar kerjanya akan kita coba ya. Oke. Nah, baru kemudian penggunaan pendekatan human center gitu ya. Nah, baru menekankan penguasaan kompetensi ya, mulai dari jenjang SD kelas 5 sampai ke jenjang menengah atas, SMA, SMK. Nah, seperti itu Bapak Ibu karakteristik mapel coding KA ya. Oke. Nah, bagaimana kaitan antara KKA dengan pembelajaran mendalam, khususnya dengan dimensi profil lulusan ya?
Jadi Bapak Ibu, KKA itu nggak bisa dipisahkan dari pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, kenapa? Ya, salah satu referensi pembelajaran mendalam itu Bapak Ibu, karena Bapak Menterinya Bank Muhammadiyah ya, Abdul Muti. Jadi beliau itu menggunakan pembelajaran mendalam ya sebagai salah satu pendekatan pembelajaran untuk diterapkan dalam dunia pendidikan di negeri kita ini. Tuh salah satu referensinya adalah Kitab Ta'lim Muta'alim. Tuh di naskah akademiknya pembelajaran mendalam ada. Ya, nah mohon maaf bagi yang non-muslim Bapak Ibu ya. Nah, jadi di dalam kitab itu banyak bercerita tentang bagaimana itu adab ya atau karakter dulu atau etika dulu gitu. Nah, sehingga ada kaitannya antara KKA dengan dimensi profil lulusan, mulai dari keimanan dan ketakwaan, penalaran kritis, kewargaan, dan seterusnya. Sehingga mata pelajaran coding KA ini nanti akan berkontribusi ya, supaya apa? Supaya siswanya Bapak Ibu nanti itu bisa memiliki nalar kritis ya. Nah, kalau dia sudah terbiasa untuk berpikir komputasional, maka diharapkan bisa memiliki nalar kritis. Kemudian bisa bekerja secara mandiri, berkomunikasi dan berkolaborasi secara daring. Nah, ini kan kita berkolaborasi, komunikasi secara daring ini menggunakan Zoom. Contohnya seperti itu gitu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalaupun siswanya Bapak Ibu jadi netizen ya, atau warga digital, nah ya apa mempunyai etika gitu. Jadi nggak asal ngasih komen-komen gitu ya. Nah, sehingga menjadi netizen yang bijak lah gitu. Nah, itu intinya Bapak Ibu ya, kaitan antara KKA dengan dimensi profil lulusan pada pembelajaran mendalam. Nah, kemudian bagaimana posisi mapel KKA? Ya, jadi mapel KKA itu adalah mata pelajaran pilihan, ya nih Bapak Ibu. Mapel coding KA itu merupakan mapel pilihan dari kelas 5 sampai kelas 12 ya. Nah, bagi sekolah yang memiliki kapasitas baik dari sisi infrastruktur maupun pengajar yang mencukupi. Jadi dia bukan wajib tapi mapel pilihan. Sekali lagi dia adalah mapel pilihan. Sedangkan mapel informatika itu adalah mapel wajib ya, diselenggarakan di kelas 7, 8, 9, dan 10 dengan 2 elemen ya. Sedangkan di kelas 11 dan 12 dengan 4 elemen gitu ya. Nah, jadi elemennya informatika sama elemennya coding KA itu mirip-mirip, tapi yang coding KA itu ditingkatkan ininya kesulitannya gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu posisi mapel coding KA dalam kurikulum nasional. Kemudian seperti apa sih konsep keilmuannya coding KA serta bagaimana implementasinya ya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya coding itu sebenarnya adalah proses konversi keinginan manusia menjadi format yang dipahami oleh komputer. Karena komputer itu nggak ngerti kalau kita bilang bikinin misalkan gini ya, bikinin aplikasi IoT untuk menyalakan apa lampu pada smart home gitu. Nah, gak ngerti dia sehingga dibuatlah bahasa pemrograman ya, di mana bahasa pemrograman itu ada banyak macamnya ya. Sama halnya seperti kita belajar bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa lain. Nah, itulah bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Bagaimana komputer bisa berkomunikasi dengan kita, ya, supaya komputer memahami apa yang kita inginkan, ya. Nah, itu digunakanlah bahasa pemrograman dan coding itu proses mengkonversi, ya, apa yang kita inginkan, apa yang manusia inginkan sehingga bisa dipahami oleh komputer. Nah, itulah coding, ya. Nah, sehingga adalah sesuatu hal yang berbeda antara coding dengan pemrograman gitu ya. Kalau coding nanti dia itu proses mengkonversi nih ya. Nah, jadi inputannya dibaca oleh komputer ya, kemudian dituliskan dalam baris kode. Nah, kalau di pemrograman itu sudah menggunakan bahasa pemrograman. Kalau di coding
itu ya bahasanya bisa bahasa apa aja, yang penting dia masih berupa alur saja gitu ya. Tuh Bapak Ibu perbedaannya. Nah, bagaimana implementasi dari coding ya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia industri? Oh, sangat banyak. Kalau Bapak Ibu lihat eh, di dunia industri pengelasan misal, sekarang ada namanya robot welding. Nah, jadi mengelas itu sudah pakai robot. Nah, itu kan di dalamnya ada coding. Kalau Bapak Ibu lihat dalam eh, kehidupan sehari-hari Bapak Ibu aja. Bapak Ibu absen mungkin pakai absen online ya, tiap daerah punya kan. Nah, absen online itu di dalamnya ada coding. Nah, itu salah satu implementasi dari keilmuan coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi sangat banyak manfaatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nih, gimana sih caranya belajar coding ya? Ada cara coding Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk belajar coding bisa dengan 3 cara ya. Bisa internet based, plug, unplug ya. Nah, unplug itu artinya belajar coding tanpa menggunakan komputer ya. Nah, kalau Bapak Ibu dulu waktu kecil suka main monopoli, main ular tangga. Nah, sebenarnya itu bagian dari unplug ya. Belajar coding dengan secara unplug gitu. Jadi bagaimana tanpa menggunakan komputer itu bisa belajar coding. Nah, itu disebut sebagai unplug. Nah, kemudian yang kedua itu plug, menggunakan komputer kalau plug itu ya, dan internet base. Nah, bisa juga dipadukan plug dan internet base ya. Nanti ketiganya ini akan kita coba. Tapi yang plug dan internet base itu kita padukan ya melalui sebuah permainan. Sehingga pada materi ini kita akan lebih banyak bermain sambil belajar atau belajar tapi bermain ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, itu cara belajar coding. Jadi bisa unplug tanpa menggunakan komputer, bisa menggunakan komputer serta internet base ya. Oke. Nah, ini ada videonya, kita lihat dulu video dari eh, cara belajar coding unplug di sebuah sekolah dasar di Indonesia. Kita lihat dulu ya videonya. Sudah terlihat videonya Bapak Ibu? Ada iklan dulu, bentar. Nah, ini di sebuah SD nih. SD-nya di Jawa Barat nih teh. Pada ini kita akan melakukan permainan unplug coding, di mana metode pembelajaran konsep dasar pemrograman tanpa menggunakan perangkat digital seperti komputer. Metode ini menekankan pada aktivitas fisik, permainan, dan interaksi langsung untuk memahami logika pemrograman. Langkah pertama, membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 anggota setiap kelompoknya. Tuh Bapak Ibu ya. Maju, belok kanan, belok kiri, dan Nah nih, jadi hanya menggunakan kertas sama robot pulpen. mengerjakan perintah satu persatu Tuh. secara langsung dari programmer. 2. Robot membawa Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kartu ini tuh kayak kita zaman dulu main taplak sih kalau saya namanya ya. Di lantai tuh, dia siswanya dibagi kelompok, terus dengan mengikuti instruksi tertentu, siswa belajar logika pemrograman. Jadi untuk jenjang sekolah dasar itu dibangun dulu berpikir komputasionalnya, ya logika pemrogramannya seperti itu. Nah, lalu dia main. Nah, inilah sebut belajar coding secara unplug ya, Bapak. Nah, ketika Bapak Ibu teruskan menontonnya ya, linknya sudah ada di PPT-nya. Nah, ini contoh pembelajaran unplug. Jadi bisa dilakukan di desa-desa terpencil sekalipun. Nah, jadi belajar coding KA itu harus komputer bisa dengan cara unplug seperti ini tuh ya. Jadi sudah mulai membangun bagaimana siswa itu sejak dini, sejak jenjang sekolah dasar sudah dilatih untuk bisa berpikir komputasional ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut dulu materinya. Nah, itu cara belajar coding ya. Nah, itu tadi yang unplug tanpa menggunakan komputer ya.
Kalau yang plug menggunakan komputer, nanti kita akan coba juga itu. Dan ini Bapak Ibu, definisi kecerdasan artifisial ya. Nah, ini ada dari Kaplan dan Hanlen ya. Definisi AI itu adalah sebagai kemampuan sistem untuk secara akurat menginterpretasikan data eksternal, belajar dari data tersebut, dan menerapkan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas tertentu. Artinya apa Bapak Ibu? AI itu dia bisa belajar sehingga dia bisa membangun dirinya sendiri berdasarkan data yang diinputkan oleh user. Makanya kenapa kalau misalnya Bapak Ibu pakai ChatGPT, pakai Gemini AI atau AI yang lain ya, dengan sebuah prompt yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Mengapa begitu? Contohnya, misalkan ada Pak Wildan ya, menuliskan prompt yang sama di Gemini. Misalkan buatkan gambar arsitektur aplikasi Android misalnya gitu ya. Kemudian dilakukan juga hal yang sama oleh Pak Ahmad Firdaus ya, sama tuh promnya seperti itu, tapi hasilnya akan berbeda gambarnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu karena inputan yang biasa dilakukan oleh Pak Rahmat Firdaus dengan Pak Wildan itu berbeda, sehingga si AI-nya akan menghasilkan apa yang diminta oleh user itu sesuai dengan inputannya. Makanya kenapa AI itu dia bisa mengembangkan dirinya sendiri. Makanya Elon Musk itu bilang kebayang itu kalau AI ditaruh di robot, di otaknya robot gitu. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena AI yang bikin manusia, sedangkan manusia itu yang bikin Tuhan gitu ya. Jadi eh, kita tidak apa ya, sebaiknya sih menggunakan AI itu hanya sebagai alat bantu saja, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sama halnya seperti kalau misalkan kita nih ibu-ibu di rumah pakai mesin cuci untuk nyuci ya. Karena apa? Kalau nyuci pakai tangan makan pegel. Belum lagi akan lebih lama waktunya dibandingkan dengan pakai mesin cuci. Nah, analoginya seperti itu. Jadi AI itu ya seperti mesin cuci yang membantu kita untuk lebih cepat untuk mencuci gitu. Jadi dia hanya sebagai alat bantu. Nah, ya tanpa harus membuat kita ketergantungan kepada AI. Tuh, jadi makanya Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran kita itu ada kalanya kita butuh AI, ada kalanya itu tidak diperbolehkan dulu pakai AI-nya. Kenapa? Supaya terbentuk nih pola pikirnya. Kalau belajar coding di awal sudah pakai AI ya tidak akan terbentuk nanti pola pikirnya. Sehingga kalau belajar coding di awal jangan pakai AI dulu. Benar-benar berdasarkan algoritma proses berpikir kita dulu gitu. Ya, nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pengertian digital. Jadi teknologi digital itu adalah seperangkat teknologi yang memanfaatkan sistem berbasis data digital untuk mengolah, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi secara elektronik ya. Nah, maka teknologi digital ini ada hardware, ada software gitu. Nah, ini tadi nih etika penggunaan AI. Gambar dibuat oleh Gemini AI, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah yang saya maksud tadi. Ketika Bapak Ibu menggunakan AI, misalkan buat gambar siswa SMK gitu ya, terkait dengan teknologi digital. Hasilnya belum tentu sama dengan yang saya hasilkan seperti ini. Kalau saya bisa menghasilkan gambar seperti ini, tapi Bapak Ibu bisa beda gambarnya, meskipun promptnya sama. Itu tadi karena tergantung dari inputan data terhadap si AI-nya. Seperti itu ya. Yang dimaksud dengan teknologi digital di sini bukan berarti harus selalu terkoneksi ke internet. Ketika Bapak Ibu menggunakan PowerPoint saja, ketika mengajar di kelas masing-masing, nah itu sudah dianggap menggunakan teknologi digital, gitu ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa kalau mulai sekarang Bapak Ibu ya, mohon dibiasakan ketika membuat presentasi ada gambar yang dibuat oleh AI, dibuat keterangan seperti ini, gambar dibuat oleh AI apa gitu ya. Nah, sehingga itu sebagai salah satu etika dalam
eh, teknologi digital ya. Oke. Nah, ini contoh penggunaan teknologi digital ya untuk media pembelajaran ya. Bapak Ibu bisa bikin PPT, bisa bikin video pembelajaran ya. Kemudian nih Learning Management System LMS yang Bapak Ibu gunakan sekarang ini. Nah, itu salah satu contoh penggunaan teknologi digital. Nah, sehingga artinya diklat ini itu sudah memanfaatkan teknologi digital. Bisa pakai Zoom ya, ada LMS-nya ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke pengertian deep learning komputasi. Nah, deep learning komputasi itu apa? Nah, deep learning komputasi itu Bapak Ibu, itu adalah cabang dari AI. Dia menggunakan eh, neural network tuh, atau jaringan saraf ya. AI itu kan tadi ya pengertiannya, dia meniru cara kerja otak manusia. Sedangkan di otak manusia itu terdiri dari neural network atau jaringan saraf yang sangat kompleks ya. Nah, ini contoh gambaran jaringan saraf di dalam otak manusia. Nah, sedemikian kompleksnya Tuhan menciptakan otak manusia dengan begitu banyaknya jaringan saraf di dalamnya. Nah, sampailah cara kerja otak manusia itu dibuat oleh manusia sendiri menjadi teknologi yang disebut artificial intelligence gitu ya. Nah, jadi AI itu menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis. Nah, apa itu contoh deep learning komputasi ya? Nah, itu ChatGPT yang suka Bapak Ibu gunakan. Kemudian Gemini atau Gemini AI nih, kalau bikin gambarnya nih, gambar ini dibuat oleh Gemini AI. Nah, AI yang sering Bapak Ibu gunakan seperti ChatGPT, Gemini itu menggunakan konsep deep learning komputasi ya. Nah, perlu dibedakan antara deep learning komputasi dengan deep learningnya pembelajaran mendalam. Itu hal yang sangat jauh berbeda. Jadi jangan salah kaprah. Deep learning komputasi di sini yang dimaksud itu bukan pembelajaran mendalam ya, tapi adalah AI yang menggunakan model komputasi berbasis neural network atau jaringan ya. Dia meniru cara kerja otak manusia. Nah, contohnya deep learning komputasi itu adalah ChatGPT, Gemini, Gemini AI atau AI lain yang seperti kemarin saya tampilkan ada eh, notebook LM tuh ya. Nah, itu adalah contoh dari deep learning komputasi. Nah, sehingga si AI itu tadi ya, dia bisa membangun dirinya sendiri, dia belajar dari apa yang Bapak Ibu inputkan. Nah, sehingga karena dia bisa belajar dari data yang diinputkan, lama nambah pintar dianya gitu ya. Jadi semakin banyak input yang kita berikan, nah dia akan semakin mengetahui nih. Ya, makanya kalau Bapak Ibu sering ngobrol sama ChatGPT gitu ya, sering ngobrol sama sering menggunakan Gemini gitu, dia akan semakin tahu gaya bicaranya Bapak Ibu seperti apa gitu. Ya, karena dia belajar dari data yang diberikan. Ya. Nih, Bapak Ibu, perbedaan antara AI, machine learning, dan deep learning komputasi. Kalau AI itu tadi ya, itu adalah konsep besar tentang mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia, dia meniru cara kerja otak manusia. Sedangkan kalau mesin learning ya, itu adalah cara gimana mesin belajar dari data. Contohnya mesin learning itu apa? Yang gampangnya itu email, Bapak Ibu. Itu contoh mesin learning, ya. Nah, mengapa email disebut sebagai mesin learning? Coba kalau Bapak Ibu lihat emailnya Bapak Ibu, buka deh Gmailnya Bapak Ibu ya. Bisa kan dia memisahkan sendiri mana email yang sebagai spam, mana email yang sebagai apa primary ya, mana yang sebagai apa untuk promosi gitu ya. Nah, jadi email itu adalah salah satu contoh mesin learning. Karena di dalam email itu dia seperti mesin yang belajar data. Datanya apa ya dari email-email yang sering Bapak Ibu kirim gitu. Ya. Nah, kemudian kalau deep learning komputasi, dia adalah bagian dari mesin learning, ya. Nah, bagian dari mesin learning, tetapi kalau si deep learning komputasi ini tuh tadi dia menggunakan konsep neural network, ya. Konsep seperti cara kerja otak manusia. Nah, itu bedanya antara AI, machine learning, dan deep learning komputasi. Kalau machine learning, datanya dia biasanya lebih simpel, ya.
bisa berupa teks saja. Tapi kalau deep learning komputasi, datanya itu lebih kompleks ya. Jadi sama deep learning komputasi juga dia bisa belajar dari data, hanya saja kalau machine learning datanya lebih simple, berupa teks. Kalau deep learning komputasi datanya bisa berupa gambar, video, atau multimedia yang lain ya. Nah, seperti itu perbedaan antara AI, machine learning, dan deep learning komputasi. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke berpikir komputasional. Ya, Pak Ibu. Nah, intinya itu di sini. Di berpikir komputasional menjadi salah satu dari MAPKA. Nah, bentuk memecahkan masalah menggunakan cara berpikirnya komputer. Jadi balik ya, di mengikuti cara otak manusia, tapi kalau berpikir komputasional, kita yang diminta untuk bisa berpikir secara berpikirnya komputer gitu. Karena si komputer itu cuman bisa ngerti 0101, iya tidak aja gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bisa sistem biolog kenapa diminta diajarkan tuh berpikir komputasional dari jenjang sekolah dasar melalui permainan-permainan seperti tadi yang di video tadi itu yang unplug tadi ya. Nah, berpikir komputasional ini bisa digunakan di berbagai bidang kehidupan, bukan hanya sebatas penggunaan teknologi saja. Contoh, kalau mau membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan sekolah Bapak Ibu kan luas, bisa 1 hektar, 2 hektar ya, ada ruang kepala sekolah, ada lab, ada bengkel. Nah, maka bisa saja Bapak Ibu ini tuh di apa namanya dibagi-bagi gitu ya. Nah, pekerjaannya jadi menggunakan pola berpikir komputasional ya. Seperti apa itu pola berpikir komputasional? Nah, pola berpikir komputasional itu ada 4 Bapak Ibu. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola sama algoritma ya. Nah, dekomposisi itu memecah tadi itu mau bersihin dulu menjadi bagian kecil ya. Kemudian disebut sebagai penata, nah, melihat pola atau tren yang sama. Dan ada yang disebut sebagai abstraksi, fokus pada hal yang penting saja ya. Nah, ada yang disebut sebagai algoritma ya,